Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh, para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta teman-teman saya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan segala puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan kita semua. Dan yang kedua, tak lupa juga salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, habibana wa syafi'ina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yakni agama Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini, saya Rahmatapan Oktavianto, berasal dari Malang. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang bahayanya zina atau perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina. Tentunya kita semua tidak asing lagi dengan perkataan zina ini. Seperti yang sudah terjadi, bahwasannya moral generasi-generasi bangsa, generasi-generasi agama semakin merosot di kian harinya. Salah satu penyebabnya adalah pergaulan bebas atau zina. Itulah yang menjadi alasan mengapa hal ini perlu kita bahas bersama, perlu kita cermati lebih lanjut lagi. Karena banyak sekali tontonan pornografi, cerita-cerita pornografi yang sudah dapat diakses di semua kalangan, dari kalangan anak-anak muda maupun orang-orang dewasa. Hal ini jika terus-terusan dibiarkan para bapak, para ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka generasi bangsa, generasi agamalah yang menjadi korbannya. Dan mereka pun tidak bisa lagi mengontrol dirinya oleh nafsunya sendiri. Maka dari itulah kita semua yang berkewajiban untuk mendidik mereka semua dengan pendidikan moral, pendidikan agama, maupun pendidikan karakter. Pendidikan apapun itu yang menunjang kebaikan mereka. Jika zaman dahulu, zaman nenek moyang kita, zaman kakek nenek kita, berpacaran, berpegangan tangan, berpelukan, apalagi berciuman adalah sesuatu hal yang sangat memalukan bagi mereka ataupun memalukan bagi keluarga mereka. Namun lain cerita zaman sekarang, para bapak, ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah. Zaman sekarang para kalangan remaja lebih bangga menunjukkan kemesraan mereka dengan pasangan mereka tanpa ada rasa malu sedikit pun di dalam dirinya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang buruk bagi kalangan remaja, para bapak, ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang tua mereka pun sangat mendukung dengan perbuatan mereka tersebut. Sedangkan mereka tidak sadar bahwasanya anak-anak mereka sudah terjerumus ke dalam lubang hitam pergaulan bebas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Yang berarti, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, lindungilah, peliharalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari api neraka. Tentunya bertentangan bukan dengan firman Allah yang barusan saya sebutkan. Mereka cenderung tidak menghiraukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun sudah melarang kita untuk mendekati perbuatan zina.
seperti yang sudah dijelaskan oleh Allah pada Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahisah, sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Seharusnya kita semua sebagai manusia malu jika kita melakukan hal tersebut. Berbeda dengan hewan-hewan melata. Mereka, hewan-hewan melata, melakukan hal tersebut di tempat umum tanpa ada rasa malu. Wajar jika mereka melakukan itu. Mereka melakukan itu karena mereka tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ini manusia, makhluk Allah yang paling sempurna. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir secara jernih dan sehat. Tetapi kebanyakan dari kalangan manusia seperti kita ini tidak malu jika kita melakukan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala pun sangat kecewa dan membenci perbuatan zina ini. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memperbaiki akhlak kita, membentengi diri kita, membentengi keluarga kita, kerabat-kerabat kita dari perbuatan zina. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa-dosa keluarga kita, dosa kerabat kita, guru-guru kita, serta dosa para kaum muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit tetapi semoga bermanfaat. Karena saya ini manusia biasa, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah dan hilafnya saya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi pesan saya, janganlah kita semua putus asa untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.